Halo, jumpa lagi di channel YouTube Rosi Meilani. Di video sebelumnya, saya sudah ngobrol dengan para diaspora Indonesia, profesional Indonesia di luar negeri yang berkarir dan cukup cemerlang karirnya. Nah, teman obrol-obrol kita kali ini bersama dengan Dokter apa dokter nih nanti kita tanya ya. Dokter Almond Bungaran Simanjuntak. Kita sapa dulu. Halo dok, selamat Halo Ibu, malam. halo apa kabar? Kabar baik. Jadi Iya, Bungaran ini selamat tinggal, malam. selamat malam. Bungaran ini tinggal di Saya tinggal di Jerman di kota Erlangen, di daerah Erlangen. Ah, Bayern, Oke, Bavaria. oke. Kita panggilnya apa nih? Dokter Almond Simanjuntak atau Bungaran? Panggil Bungaran aja, biar enak. Bungaran aja. Jadi kalau Ya, pendeknya Bung gitu ya. boleh ya. Sebelum menonton video lengkapnya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya kamu tahu next saya upload video apa. Bungaran ini asli dari mana? Saya asli dari Medan, Sumatera Mhm. Utara. Kemudian saya lulusan alumni FKUSU 2010, angkatan 2004. Oh, Iya, oke. iya, Pindah betul. ke Jerman, gimana awal ceritanya? Awal ceritanya ya dulu iseng-iseng kebetulan saya setelah mencoba masuk spesialis untuk di Unhas ya, Universitas Hasanuddin, Mhm, kalau nggak salah tahun 2010 setelah saya tamat, itu saya dapat brosur dari salah satu ada kursus bahasa ya, mhm, mereka menawarkan untuk ikut spesialisasi di Jerman. Kemudian ya saya ikut belajar bahasa Jerman, mhm, les bahasa Jerman gitu ya di Makassar mhm, 1 bulan. Kemudian saya lanjut ke Goethe mhm, dan ternyata saya punya saudara gitu mhm, yang saya nggak tahu sebelumnya gitu ya dari Jerman juga, dan beliau kebetulan waktu itu datang ke Indonesia berkunjung ke Jakarta. hmm, Nah, jadi mengundang kita anak-anak Indonesia itu untuk minum-minum kopi lah untuk ganti-ganti ngobrol-ngobrol ya. ngobrol-ngobrol gitu. Mhm, Ada sekitar 10 orang deh dulu kita ya, alumni-alumni berbagai macam alumni kedokteran ya dari berbagai provinsi, mhm. dan ya dia dia bilang dia bisa ini kita ya, dia dia ngasih tahu beberapa bekal eh, Apa saja? informasi Ya, untuk mhm. mencari pekerjaan sebagai seorang spesialis di Jerman gitu. Oke, nah Nah, terus itu motivasi kita akhirnya untuk belajar sesudah itu bahasa Jerman. kepikir, Belajar oh iya bahasa deh. Jerman 2010 sampai 2011, Mhm, saya sempat belajar di Goethe Institut mhm, selama 1 tahun ya. mhm, Ada level bahasa sampai B1 itu namanya. Kemudian saya setelah itu berangkat ke Jermannya 2011 akhir. 2011 akhir. 2011 akhir Mhm. ya itu. Untuk studi dulu kan? Atau langsung kerja di rumah sakit atau gimana? Belum. Kemarin itu saya untuk kursus bahasa Mhm, karena syarat bahasanya kan levelnya ada itu ya, untuk ikut ujian persamaan itu mhm, B2 mhm, istilahnya, level B2. mhm, Kalau syarat untuk ke Jermannya B1 boleh. mhm, Kemudian saya untuk ikut ujian persamaan B2. Jadi saya ikut kursus B2 di Jerman, mhm, di kota Marburg dulu, di Hessen, itu negara bagian provinsi Hessen, mhm, di dekat Frankfurt ya, Mbak. Kalau mungkin orang Indonesia kenalnya. mhm. Ya, saya menimba ilmu bahasa kembali selama 3 bulan. Kemudian saya melamar kerja. Dapat kemudian itu di sana di Hessen itu tempat kerja. Mhm. Nah, Rumah kamu sakit ya, itu? iya Bu, gimana? Di rumah sakit? Di rumah sakit, di Mhm. klinik di Oke. uniklinik lah istilahnya Itu di sini. pakai Ya, agent atau langsung ke rumah sakit gitu? wah kalau saya dulu langsung Bu. Oh, Jadi saya itu langsung. eh, menyebar-nyebar CV ya, Oh ya, ya itu tahun berapa sih? 2011? 2011, Bu. 2011 akhir Hmm, sampai 2012 bulan April apa Mei ya kalau nggak salah ya. Saya oke. di Jadi awal langsung start. Bung Ngaran ini nggak pakai agent ke Jermannya juga ya udah karena ada referensi orang Indonesia yang datang ke Iya, orang iya, 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 Indonesia yang kerja di Jerman kemudian iya, pulang kampung ngobrol-ngobrol betul, mungkin ada chance ini betul. akhirnya dengan keinginan itu ya udah pergi aja nggak pakai Dan agent. kemampuan bahasa Jerman yang masih
Nol, belum bagus. belum. Mhm. Ya namanya kita Iya. usaha ya Bu ya. Mhm. Ya ngetok Oke. pintu sana sini lah ya. Iya, iya. Belajar. Kita Tapi dapat lah. apa ya, keberanian apa yang akhirnya udah apa, bahasa Jerman masih kurang paham, kemudian nggak pakai agent juga. Kekuatan apa yang oke deh, aku mau deh ke Jerman untuk cari Jadi chance jadi dokter di sana. karena kita eh, waktu dibekali informasi oleh saudara saya itu ya, dia seorang profesor juga bedah jantung di Munster Mhm. dari tahun 70 dia juga Hmm. sering eh, memberikan pembekalan informasi. Jadi Mhm. dia juga memberikan eh, informasi tentang dokter-dokter yang sudah berhasil di Jerman orang dari Indonesia. Mhm. Dan saya sering komunikasi dengan beliau-beliau gitu kan. Oh, oke. Telepon, bagaimana Pak Dokter Bu, eh, dulu bagaimana tahun 70 ya, 70, iya, iya. zaman-zamannya Tapi dengan belum ada. dengan kenal profesor tersebut hanya mendapat informasi, tidak ada KTBLC lah kalau di Indonesia mah. Misalnya Bung Haran, ayo masuk sini, saya punya kenalan itu ini. Enggak ya, usaha sendiri ya. Enggak. Cari-cari Ya, usaha saya sendiri. usaha sendiri karena beliau hanya bilang, ya kamu kalau mau usaha, saya kasih tahu di sana kamu kamu kerja dulu di rumah sakit yang kecil. Mhm. Nah, melamarlah di rumah sakit yang kecil karena orang Jerman akan lebih banyak lebih menerima kamu. Acceptance-nya lebih lebih tinggi karena kan yang dibutuhkan ya Bu ya, tenaga Mhm. gitu kan. Jadi Mhm. dia menyuruh saya ke kota-kota kecil, jangan bersaing di kota besar. Oh, itu dulu Dia tahapan menggunakan awal. Jadi triknya, Prof ini hanya mengarahkan memotivasi istilahnya. ya, mengarahkan, Betul. memotivasi, mengarahkan para dokter muda yang dari Medan untuk berkarir di sana gitu. Bukan berarti Iya, ini surat memberikan jalan sakti gitu. gitu, enggak, bukan ya, tetap aja Nggak ada berusaha. tiket sakti Bu, nggak aduh. Saya pikir karena profesor ya udah kerja di rumah sakit beliau, enggak juga, tetap aja berusaha ya. Beliaunya aja kita hubungi juga belum tentu bisa ya karena operasi Oke. melulu ya. Iya, sibuk. Dan anyway, terus gimana Ya. jenjang karir di sana sesudah di rumah sakit yang pertama, terus selanjutnya ambil spesialis atau gimana gimananya? Betul, jadi kita kemarin itu jadi ada persyaratan terbaru kalau nggak salah tahun 2012 itu dari pemerintah Jerman bahwa karena semakin banyaknya migrasi dokter-dokter dari luar negeri ke Jerman, itu mereka memberikan keluar peraturan baru bahwa setiap dokter di Jerman luar negeri yang datang ke Jerman itu wajib mengikuti ujian persamaan. Mhm, Jadi setelah saya dapat tempat kerja, nah itu saya dapat surat izin kerja. mhm. Nah, pada saat saya mendapatkan surat izin kerja itu, saya dapat surat cinta dong dari Ikatan Dokter Indonesia, Yang isinya, namanya di Jerman di sini kan, untuk hmm, mengikuti ujian persamaan langsung. oke. Jadi saya itu langsung ya kayak cacing kemanasan gitu ya. Aduh, Hmm. aduh, bahasa Jermannya belum Gimana bagus nih ya. gitu ya? Iya, Nah, terus gimana dong? karena kan bahasa Jerman, bahasa kedokteran kan oke secara umum menggunakan bahasa Latin, tapi Mhm, mhm, namanya penyampaian apa namanya penyampaian bahasa itu ke pasien kan dalam bahasa Jerman mhm. Jadi dan nomor bahasa satu banget formal. lah ya Betul. Jadi bahasa itu. Mhm. Terus, betul. Jadi bahasa adalah nomor satu yang harus mhm, dikejar duluan di pertama ya di mhm. awal di langkah pertama. Berapa tahun itu belajar bahasa Jerman sampai benar-benar sesuai dengan yang diharapkan? Ya berdasarkan peribahasa ya learning by doing. Jadi profesor saya dulu itu sangat senang dia waktu saya ikut memulai pekerjaan itu kan bulan Juli 2012 dia bilang Bung Aran kamu saya taruh di bagian ICU ya Mhm, supaya kamu sering juga komunikasi dengan perawat, pegawai, dokter yang lain. Jadi banyak interaksi tidak hanya ke pasien tapi ke sesama kolega, sesama dokter-dokter dengan bahasa secara profesional medis lah gitu. mhm, mhm, Jadi pengetahuan kamu maju. Jadi selama hampir 1 tahun saya digenjot sama profesor saya dulu ya, yang kepala mhm, departemen dia di mhm, sana. Itu 1 tahun saya bahasa saya betul-betul progresif Bu. Kalau mhm. dalam Nah, arti bukan bahasa secara umum ya, mhm, tapi bahasa mhm. kedokterannya lah. Oke, Karena untuk kebutuhan ujian itu oke. gitu. Nah, mengenai biaya sendiri untuk belajar bahasa aja itu untuk setahun itu
habis berapa? Apa free disediakan pemerintah atau gimana itu? Ya, karena saya dulu tidak terlalu banyak menanya informasi. em, Biayanya kalau nggak salah dulu 200 apa 300 euro per bulan ya Bu ya, antara roundabout Mhm. untuk setiap levelnya. Oke, maksudnya itu di cover sama Itu bayar sendiri Bu, bayar sendiri? sendiri. Iya, Oh, bayar oke, sendiri. Ya, oke, bukan oke. rumah sakit ya. Mm-mm, Tapi setelah saya sering banyak sharing dengan dokter-dokter luar negeri ya, datang mhm, dari Mesir, datang dari mana kemarin dari Syria, mhm, ternyata mereka mengajukan permohonan untuk ke salah satu departemen atau institusi di Jerman ini, mhm. ternyata itu dibayarin sama pemerintah Jerman, Oh, bisa. kalau kalau tahu celahnya gitu, maksudnya dengan obrol-obrol ini mungkin nanti ada dokter muda di Indonesia yang ingin Bisa, berkarir di Jerman, ya, terus mendengarkan betul. ceritanya Bungaran. Paling enggak, oh berapa sih nih bayarnya? Tapi tadi Bungaran tahun 2012, 2011 per bulannya Ya, bayarnya 2.000 dua euro. ratus sampai 300 Oh, euro, Bu, per 200 bulan. sampai 300 dua euro. ratus Mungkin euro. sekarang aturan berubah atau bisa jadi free kalau kita tahu caranya celahnya. Betul, Oh, oke. bisa. Kalau kita aktif bertanya ke departemen tersebut, ke Oke. institusinya. Ya. Ya, Nah, dan itu kan Bungaran waktu di USU itu S1 atau S2? saya S1, Bu. Nah, Belum S2, saya selanjutnya, mau masuk S2. oke. Nah, sekarang pindah di Jerman nomor satu ya udah belajar bahasa dulu itu hampir setahun ya. Terus Betul. Betul. ambil spesialisasi atau nyambung kuliah lagi gimana? Yang saya kerjakan adalah spesialisasi. Oh, ngambil spesialis apa, Dok? Saya bedah jantung dewasa, Ibu. Oh, bedah jantung Bedah jantung dewasa. dewasa. Berapa tahun itu kuliah? Jadi gini, kalau mungkin orang Indonesia, kita di Indonesia awam di telinga kita kuliah spesialis, ya Mm-mm. kan? Tapi untuk Eropa atau mungkin Amerika dan Singapura juga saya pernah tahu, itu bukan kategori sekolah, tetapi itu bekerja sambil belajar. Bekerja Spesialis sambil itu belajar. belajar dan Oke. digaji. Dan digaji. Oke. Ya, jadi Nah, gitu dianggap gimana sebagai sistemnya jadi? pegawai. Iya, Bu. Jadi dianggap sebagai pegawai rumah sakit secara temporer. Mhm, Jadi bukan permanen ya. mhm, Jadi kita belajar dikasih kontrak kerja untuk belajar sebagai calon spesialis di rumah sakit tersebut. oke. Jadi Ya, dengan kata lain, kalau di Indonesia untuk ambil spesialis itu kan mengeluarkan uang banyak. Berarti kalau Bungaran betul, betul. udah kerja di rumah sakit, disuruh sekolah spesialis dan tidak bayar untuk kuliahnya tersebut. Tidak Benar? bayar. Betul dan kita diberikan asuransi. Oke, gaji dapat Jamin gaji, pemerintah. oke, dapat gaji iya, disekolahin iya, dapat asuransi juga. Iya, dapat uang As, pensiun juga, Bu. oh dapat uang asik dong ya. Iya. Kalau Oke. motivasinya keras pasti dapat. Ngambil spesialis bedah jantung dewasa berapa tahun itu? Jadi kalau di Indonesia itu namanya ini dikategorikan SPBTKV, Hmm, bedah toraks kardiovaskuler di hmm, Indonesia ya. Itu hmm, lewat dari kalau nggak salah Kolegium Bedah Toraks Kardiovaskuler itu di Indonesia 6 tahun, Bu. Di Indonesia sekarang oke. kan kalau spesialis kan kalau nggak salah 2 tahun magister, kemudian Mhm, 4 tahun spesialisnya. mhm, Nah, kalau di Jerman ini em, secara protokoler itu 2 tahun basic hmm, surgery, jadi mhm, basis untuk bedah umum. Kalau kita translate ke awamnya telinga orang Indonesia, kita di Indonesia gimana gitu ya. mhm, Dan 4 tahun untuk spesialis bedah jantungnya. mhm, Hanya kan ini kan subspesialis ya Bu ya. Kalau mhm, bedah jantung ini kan ya sangat-sangat subspesialis lah, sangat di bawahnya bedah umum gitu loh. mhm, mhm. Jadi biasanya tuh 8 tahun, Bu. 8 tahun. Nah, Saya sekarang di tahun saya sudah tahun ke-8, oke. 8 mau ke-9, Bu. Oke, tapi ya mudah-mudahan cepat kelar lah ya. Ya harusnya tahun ini sih, harusnya tahun Oke. ini. Jadi kan Harusnya nanti tahun ini. gitu ya, Dok, bukan dokter ya, begitu ya, dokter? Ya, Tapi Bungaran ini suka nggak mau dibilang dokter, jangan. maunya dibilang Bungaran aja. Oke deh, Bungaran. Anyway, boleh tahu nggak umur berapa? Kalau orang Waduh, kalau kalau cewek tuh ngomongin umur kan suka rada-rada gimana?
Kalau Bung Aran gimana? Umur berapa? Saya kelahiran tahun 86, Berapa jadi tuh tiga berarti? puluh empat ya sekarang. Berapa? 34 tahun, Ibu. 34. Oh, oke, Tahun tiga ya, puluh empat udah mau jadi dokter, spesialis bedah jantung saya dewasa di jantung. Jerman pula. Amin, amin, amin. Ngomong-ngomong gimana udah berkeluarga? Sudah berkeluarga, saya Anak? kebetulan mendapatkan wanita, aduh, atau istri Aduh. lah dari orang sini ya. Mm-mm. Kekasih hati. Kekasih hati, Anak juga sudah cie-cie. ada Anak satu, berapa? karuniai satu. Mau 2 Oke. tahun bulan Maret, Ibu. Oh iya, bless you. Ya, Menarik banget sih obrol-obrolnya. ya. Eh, tapi kayaknya ini udah hampir 20 menit. Hampir Ada 20 yang menit. mau disampaikan nggak untuk para dokter muda di Indonesia yang mau berkarir di Jerman? Kan sebelum nonton video ini mungkin nggak kebayang gimana ya caranya supaya bisa kayak Bung Aran punya kesempatan bekerja di Mm. Jerman. Ya, saya pengen nyampaikan ke teman-teman yang di Indonesia ya, jangan takut, jangan jangan berkecil hati kalau kita ditolak spesialis di Indonesia, ya, artinya dunia belum berakhir. Carilah ilmu ke seluruh negeri, ya kan pasti ada jalan. Dan kalau memang ada teman-teman yang pengen mau ke Jerman, mau mau bertekad untuk spesialis di sini, bisa saya bantu, saya berikan informasi sebisa saya. Dan ya saya nggak minta tips ya Bu, ya saya bukan Hmm. agen ya, cuma ya saya kasih tahu informasi yang apa adanya. Ya kalau Hmm. nanti dia, si adik ini, si dokter ini bisa berhasil, ya itu Mhm. rezeki Oke, masing-masing. oke. Berarti nanti saya boleh masukkan Instagramnya atau sosial medianya Bung Aran nggak di Boleh, teks bawah boleh, sini boleh, ya? boleh, boleh Oke, Ibu. jadi buat Silakan. teman-teman, adik-adik dokter, dokter-dokter muda atau masih mahasiswa kedokteran yang mau Ya, berkarir di Jerman atau sekedar ingin menyapa Bung Aran atau mau tanya-tanya pengalaman kerja di Jerman, boleh tanya-tanya Abang Bung Aran gitu ya. Ini bukan agen ya, ya, ini cuma mau sharing. Kali aja Bang, bisa tukang bantu. becak. Iya, siap Bu. Oke deh. Boleh Bu. Nah, sekarang aku pengen nanya ini nih Ya, tentang gimana kabarnya COVID di sana? COVID di Jerman, angkanya masih belum bisa kok kita kontrol Oke, secara sip. masif. Sebentar, kita potong dulu. Soal Boleh, vaksin boleh. juga, aku tertarik banget. Menarik. Tapi gimana kalau kita ngobrolnya di part 2 ya, supaya ini udah deh, Ya, ini ngomongin yang part pertama tentang karir bungaran atau diaspora Indonesia di luar negeri yang sukses berprofesi sebagai dokter gitu ya. Nanti di part ya, 2 kita ngomongin soal COVID, soal vaksin dan sebagainya. Karena bungaran katanya baru divaksin hari ini, benar? betul sekali. Hari Sip. ini saya Nah, nanti vaksin kita pertama. tanya-tanya lagi, Bung Aran, di part Ya, 2 apa efeknya setelah divaksin dan kontroversi pro kontra dan sebagainya ya, di part 2 ya. ya, ya, Oke deh. baik. Oke. Terima kasih obrol-obrolnya Bung Aran. Nanti kita nyambung Sama-sama. di part 2. Buat pemirsa channel YouTube Rosi Meilani yang belum like, yang belum subscribe, segera subscribe dan tekan tombol loncengnya karena saya mau ngobrol dengan Bung Aran dan orang-orang Indonesia di luar negeri yang punya karir yang oke gitu ya. Bye-bye, sampai jumpa di part 2 dan video-video lainnya. Bye. Terima kasih Bung Aran. Sama. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya.